Aceh, Part 2. Masyarakat adat Aceh. Adat bersendikan syariat merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan. Adat dan syariat dijalankan secara bersamaan. Hukum Islam menjadi sumber hukum adat yang dijalankan dan dijiwai di masyarakat adat Aceh. Tidak hanya sebatas tertulis atau diucapkan, hukum Islam sebagai sumber hukum adat dijalankan untuk mengatur seluruh aktivitas individu di dalamnya. Hukum Islam sebagai sumber hukum adat masyarakat adat Aceh telah disahkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur secara jelas tentang pemberian kuasa secara lebih kepada pemerintah Aceh untuk mengatur secara pribadi terhadap masyarakat adat yang ada di daerahnya. Dalam pasal 99 undang-undang tersebut mengatur tentang dan pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat adat bahwa adat dan istiadat harus bersumber pada dasar-dasar hukum Islam. Syariat Islam ini merupakan kekayaan nasional yang menunjukkan identitas bangsa yang sudah seharusnya dilestarikan, dikembangkan, dan diberi perlindungan. Dan terwujud pelestarian adat dan istiadat yang dijunjung di wilayah tersebut. Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat tidak dimaksudkan untuk menghalangi perkembangan adat dan adat istiadat setempat. Justru mendorong untuk tetap terlestarikan adat dan adat istiadat sub-sub etnis. Di samping sebagai bentuk usaha untuk mendorong dan melakukan perlindungan berdasarkan peraturan yang berlaku. Adat istiadat adalah pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ketika sebuah kelompok masyarakat tersebut solid dalam menjadi modal yang baik untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan pembangunan. Oleh karena itu, nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat berlatar belakang dari masalah di atas. Yang kedua yaitu peran hukum adat di Aceh. Pengertian adat dan hukum adat dalam beberapa terminologi manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri, dan karena itu harus hidup bersama, mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal balik antara sesama manusia itu kemudian terbentuklah suatu masyarakat. Norma diperlukan untuk mengatur ketertiban dan menciptakan kedamaian dalam kelompok masyarakat. Norma-norma yang diperlukan antara lain berupa peraturan kesusilaan, norma kesopanan, dan peraturan hukum. Tujuannya adalah sebagai social control dalam masyarakat itu, sehingga akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, ulama juga telah berperan aktif sebagai penasihat hukum istana, di samping menjadi penyuluh agama bagi masyarakat luas. Lembaga-lembaga adat di masyarakat Aceh merupakan peran dan wewenang yang jelas dan kuat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di bawah naungan lembaga adat tersebut. Saat ini, tantangan yang dihadapi lembaga adat adalah bagaimana cara mempertahankan eksistensi masyarakat adat dengan nilai yang tetap bertahan dengan kuatnya arus modernisasi. Selain tekanan modernisasi, perkembangan sistem pemerintahan yang berkembang ke arah sentralistik sehingga dapat mengancam lembaga-lembaga adat yang sedang eksis. Contohnya, pada masa pemerintahan Orde Baru, lembaga-lembaga adat yang ada dihapus untuk sementara waktu, terutama di kawasan perkotaan, seperti lembaga-lembaga adat Aceh diganti dengan istilah kepala desa atau lurah. Sedangkan lembaga hukum yang selama ini khusus berlaku di Aceh ternyata tidak diakui oleh pemerintah ketika itu, sehingga lembaga ini hanya sebatas lembaga nama, sedangkan perannya semakin tidak terlihat. Bahkan di wilayah perkotaan, istilah musim sudah tidak lagi dipergunakan lagi. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan syariat Islam, lembaga
adat dapat terus dipertahankan karena selama ini telah mengambil peran penting dalam masyarakat Aceh, juga ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, lembaga-lembaga adat Aceh merupakan peran penting untuk mensukseskan pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh. Pemerintah telah melakukan legalisasi lembaga tersebut, sehingga tidak ada hambatan bagi 144 masyarakat Aceh untuk memfungsikan lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi. Permasalahan yang muncul di masyarakat adat Aceh. Nah, masyarakat adat pasti memiliki masalah yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, masyarakat adat ini sering mendapatkan stigma negatif, seperti menjadi masyarakat yang terasing, masyarakat yang rentan, masyarakat primitif, sehingga stigma-stigma negatif yang seperti ini itu membuat kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak dan memunculkan permasalahan-permasalahan di masyarakat adat, terutama di Aceh. Nah, ada dua ancaman yang merongrong masyarakat adat Aceh, itu ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Nah, ancaman dari dalamnya adalah kurangnya pengawasan masyarakat dari lembaga adat, khususnya yang mengawasi sumber daya bersangkutan, sehingga bisa saja terjadi pelanggaran terhadap aturan adat, bisa saja ada pembiaran terhadap sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan di hukum adat yang bertentangan dengan adat itu sendiri. Yang kedua, ada ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini seperti pengambilan hak penguasaan dan tanah masyarakat oleh pihak penguasa, yang seringkali pengambilan hak tersebut itu ditujukan untuk kebutuhan bisnis pihak swasta. Nah, lahan kritis ini juga dirasakan oleh masyarakat adat Aceh yang berhubungan dengan deforestasi akibat adanya kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan aspek lingkungan. Menurut data, pada tahun 2007, lahan kritis di Aceh itu mencapai 459.468 hektar dengan kategori kritis 393 hektar lebih nih. Nah, eksploitasi sumber daya alam telah mengubah masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh, dikarenakan sebagian besar kepemilikan tambang itu bukan dimiliki oleh masyarakat Aceh sendiri, melainkan pihak-pihak asing. Nah, sehingga sumber daya tidak terbarukan di hutan-hutan Aceh juga rawan nih, pembakaran liar juga dilakukan gitu. Nah, apa sih solusi yang diberikan gitu atas permasalahan yang muncul di masyarakat adat Aceh? Nah, ada Pusat Telaah dan Informasi Regional atau biasa disebut sama Patiro, itu menyelenggarakan pertemuan dengan para ahli, membahas mengenai masalah desa adat dan mencari solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, salah satu yang menjadi fokus mereka adalah karena masih ada kekosongan regulasi dan pengubahan status desa menjadi desa adat. Selain itu, belum ada pengawasan dari pemerintah pusat, baik dan juga pemerintah provinsi terkait hal tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya dimasukkan ke dalam proses administratif nih, gitu. Nah, dalam peraturan yang sudah dikeluarkan, yang penting itu adalah ada ketentuan tentang monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah desa adat atas proses-proses penetapan desa. Terus sebaiknya proses identifikasi desa adat itu menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan akademisi atau organisasi masyarakat sipil. Terus Kementerian Dalam Negeri itu juga harus segera mengeluarkan kode desa bagi desa-desa adat yang sudah ditetapkan dalam rancangan peraturan daerah. Nah, namun tak lepas dari peran pemerintah pusat itu harus perlu melakukan sosialisasi nih kepada pemerintah daerah tentang desa adat yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Hal ini itu untuk mencegah berbagai tafsir baru, mengantisipasi adanya kemungkinan aktor lokal yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan politis. Nah, selain solusi-solusi berupa peraturan yang dilakukan itu, kita juga memperhatikan masalah lingkungan mengenai deforestasi tadi, bahwa salah satu upaya mengurangi lahan kritis dengan melalui penanaman 1 miliar pohon atau OMOT. Nah, contohnya aja pada tahun 2011 itu melakukan penanaman pada kegiatan penghijauan sebanyak 24.886 sekian batang dan penanaman reboisasi sekitar 3.808.000 batang. Nah, pembangunan ini tuh jadinya harus melihat bagaimana lingkungan yang ada di masyarakat, terutama di dekat masyarakat adat Aceh. Sekian dari kami, terima kasih.